Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Proyek Adaptasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan beberapa info penting terkait seleksi P3K Guru tahun 2021. Yang pertama yaitu terkait 3 kabar gembira dalam seleksi P3K Guru tahun 2021, sehingga peluang lulus bagi guru honorer itu semakin besar. Yang kedua yaitu 3 kesalahan sehingga mengakibatkan tidak lolos seleksi P3K Guru tahun 2021. Hal ini mungkin sepele tapi fatal akibatnya. Jadi diharapkan guru honorer sebagai calon pelamar untuk memahami informasi ini agar nantinya tidak terjadi kesalahan sehingga mengakibatkan tidak lolos seleksi P3K Guru tahun 2021. Baik, kita langsung saja ke informasi yang pertama, yaitu 3 kabar gembira dalam seleksi P3K Guru tahun 2021. Kabar gembira yang pertama yaitu prioritas penempatan bagi guru honorer sekolah negeri di sekolah asal atau sekolah tempat pengabdian. Jadi dalam seleksi P3K Guru tahun 2021 ini, bagi guru honorer sekolah negeri di mana di sekolah asalnya atau di sekolah tempatnya mengajar tersedia atau terdapat formasi yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan garis miring atau kualifikasi pendidikan yang dimiliki, maka guru honorer tersebut akan diprioritaskan penempatannya di sekolah asalnya atau di sekolah tempatnya mengajar dengan syarat wajib memenuhi nilai ambang batas atau nilai passing grade. Jadi guru honorer sekolah negeri tidak perlu bersaing dengan guru honorer dari sekolah swasta atau lulusan PPG. Intinya setelah guru honorer sekolah negeri tersebut memenuhi nilai ambang batas atau nilai passing grade yang telah ditentukan, maka otomatis diprioritaskan penempatannya di sekolah asalnya atau di sekolah tempatnya mengajar. Jadi guru honorer sekolah negeri hanya perlu memotivasi dirinya untuk terus belajar sehingga memenuhi nilai ambang batas atau nilai passing grade yang telah ditentukan. Berikut penjelasan dari Pak Praptono selaku Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek. Bapak Ibu akan prioritas untuk mendapatkan penempatan di sekolah asal dari tempat Bapak Ibu mengajar. Sehingga kalau Bapak Ibu memilih di kabupaten asal tempat Bapak Ibu mengabdikan sebagai honorer, maka yang menjadi PR bagi Bapak Ibu adalah mencapai passing grade. Bapak Ibu tidak perlu bersaing dengan peserta yang lain. Selama Bapak Ibu masuk memenuhi passing grade, maka Bapak Ibu akan prioritas penempatan di sekolah tempat Bapak Ibu mengajar. Tetapi kalau mengambilnya di kabupaten lain atau ada dari yang peserta dari luar, maka di situ selain harus memenuhi passing grade, maka harus juga menjadi peserta dengan nilai tertinggi di tempat penugasan yang dipilih nanti. Gitu. Ini kan sebenarnya kebijakan afirmasi yang diberikan oleh pemerintah ya, yang tetap memprioritaskan tempat asal dari Bapak Ibu guru honorer itu memberikan pengabdian. Di dalam skema pendaftaran, nanti kan peserta itu memilih kabupaten, tidak memilih sekolah. Nah, bagaimana cara yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur penempatan? Maka salah satu indikator yang dipakai adalah memprioritaskan guru-guru untuk mendapatkan penempatan di sekolah asal. Dan dengan memenuhi passing grade, maka berarti guru itu sudah mendapatkan prioritas. Meskipun dia bukan menjadi peserta yang terbaik di situ, tapi kalau lolos passing grade, maka dia akan prioritas. Kabar gembira yang kedua yaitu terkait guru honorer yang ijazahnya tidak linear, tetap diusahakan bisa mendaftar atau ikut dalam seleksi P3K Guru tahun 2021. Berdasarkan data di lapangan, memang banyak guru honorer yang memiliki ijazah yang tidak linear. Oleh karena itu, pihak Kemendikbudristek berusaha untuk memberi jalan atau memberi kesempatan kepada guru honorer yang ijazahnya tidak linear untuk tetap bisa mendaftar atau ikut dalam seleksi P3K Guru tahun 2021. Jadi bagi guru honorer yang memiliki ijazah yang tidak linear, tidak perlu khawatir karena insya Allah akan tetap bisa mendaftar atau ikut dalam seleksi P3K Guru tahun 2021. Berikut penjelasan dari Ibu Nunuk Suryani
selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek. Bahkan kami itu juga memikirkan gini Pak Indra, banyak guru honorer yang usianya ada yang 50, di atas 50 tahun, 58 tahun, itu jika mengecek ijazahnya itu sudah tidak sesuai dengan linearitas yang dibutuhkan. Sehingga kami pun melakukan pengecekan linearitas dan memberi kesempatan guru-guru untuk mendaftarkan ijazahnya, kita lakukan verify dan kita sesuaikan supaya seluruh guru dengan latar belakang pendidikan apapun yang tidak terakomodir dengan SK linearitas yang ada, kita terbitkan Permendikbud yang baru agar supaya seluruh guru itu bisa terwadahi. Kabar gembira yang ketiga yaitu peserta yang tidak lolos kompetensi terakhir P3K Guru tahun 2021 akan di-ranking kembali sesuai formasi dan bentuk satuan pendidikan pilihan pelamar. Jadi bagi pelamar yang dinyatakan tidak lolos pada kompetensi ketiga P3K Guru tahun 2021 itu nantinya akan di-ranking kembali, di mana pelamar yang memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik akan mengisi jabatan atau formasi yang masih tersedia sesuai dengan formasi dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih oleh pelamar dan ditempatkan di sekolah-sekolah yang diprioritaskan oleh pihak Kemendikbudristek berdasarkan rapor mutu sekolah dalam wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan bentuk satuan pendidikan yang dipilih oleh pelamar demi mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Dan pelamar yang dinyatakan lulus bisa menolak penempatan tersebut dan memilih mengikuti ujian atau seleksi P3K Guru selanjutnya. Informasi selanjutnya yaitu terkait beberapa kesalahan dalam seleksi administrasi yang mengakibatkan tidak lolos seleksi. Jadi calon pelamar perlu memperhatikan hal ini. Seleksi administrasi ini adalah langkah awal untuk lanjut ke tahap berikutnya. Karena apabila tidak lulus dalam seleksi administrasi, bisa dipastikan pelamar tidak bisa mengikuti seleksi kompetensi atau ujian kompetensi P3K tahun 2021. Kesalahan seperti ini terlihat sepele tapi bisa berakibat fatal yang bisa menyebabkan pelamar tidak memenuhi syarat sehingga hilang kesempatan menjadi ASN P3K. Jadi sangat diharapkan agar pelamar memperhatikan dengan baik informasi ini. Kesalahan pertama yaitu file yang diunggah tidak terbaca atau ukuran dan tipe file itu tidak sesuai dengan ketentuan SSCASN. Ini adalah kesalahan yang sering terjadi saat pendaftaran seleksi CASN, di mana pelamar tidak memperhatikan ketentuan, ukuran dan tipe file dokumen yang telah ditetapkan, sehingga saat mengunggah file tersebut tidak terbaca atau tertolak. Akibat tidak terbaca biasanya karena ukuran file terlalu kecil sehingga tidak bisa terbaca dengan jelas oleh tim seleksi administrasi. Sedangkan jika file tertolak biasanya karena ukuran dan tipe filenya tidak sesuai. Jadi kami sarankan sebelum melakukan pendaftaran P3K terlebih dahulu wajib membaca ketentuan terkait persyaratan file atau dokumen yang dibutuhkan baik dari segi ukuran dan tipe filenya. Berikut beberapa persyaratan umum terkait ketentuan file yang nantinya akan diunggah saat melakukan pendaftaran. Yang pertama yaitu scan pas foto berlatar belakang warna merah maksimal 200 KB dengan tipe file JPEG atau JPG. Jadi kapan melebihi 200 KB maka otomatis akan tertolak oleh sistem. Dan sangat diharapkan juga jangan terlalu kecil ukurannya. Usahakan 180 atau 190 KB agar tetap jelas terbaca oleh tim seleksi administrasi. Kemudian yang kedua adalah scan swafoto maksimal 200 KB dan tipe filenya adalah JPEG atau JPG. Dan yang ketiga adalah scan KTP dengan maksimal 200 KB dan tipe filenya adalah JPEG atau JPG. Selanjutnya adalah scan surat lamaran dengan maksimal ukurannya adalah 300 KB dan tipe file PDF. Jadi pada saat melebihi ukuran 300 KB, maka file surat lamaran tersebut otomatis tertolak oleh sistem. Selanjutnya yang kelima yaitu scan ijazah ditambah serdik atau STR. Maksimal ukurannya adalah 800 KB dan tipe filenya PDF. Jadi nantinya ijazah ditambah serdik atau STR itu digabung dalam satu file. Selanjutnya yang keenam adalah scan transkrip nilai. Maksimalnya adalah 500 KB dan tipe filenya PDF. Jadi scan transkrip nilai dibuat terpisah dengan file ijazah. Selanjutnya yang terakhir yaitu scan dokumen pendukung lainnya maksimal 800 KB dengan tipe file PDF.
Jadi jika masih ada persyaratan dokumen pendukung lainnya yang ditetapkan oleh instansi yang akan dilamar, itu nantinya di-scan dalam satu file yang ukuran maksimalnya adalah 800 KB dengan tipe file PDF. Jadi ini adalah persyaratan umum terkait dokumen atau file yang nantinya akan diunggah. Dan untuk lebih jelasnya terkait persyaratan file, nantinya bisa dicek di portal instansi yang akan dilamar. Karena biasanya pada portal instansi tersebut nantinya akan dijelaskan secara rinci terkait ketentuan jenis, ukuran, dan tipe file yang dibutuhkan. Dan perlu dipahami bahwa tahun ini BKN telah menerapkan sistem face recognition. Jadi sangat diharapkan pas foto yang nantinya akan diunggah itu sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, yaitu unggah foto seluruh wajah atau full face, bukan seluruh badan atau full body. Kemudian foto yang diunggah seperti foto ijazah berlatar belakang merah dengan ukuran maksimal 200 KB dengan tipe filenya JPEG atau JPG. Kemudian foto itu harus jelas, tidak boleh blur atau miring. Pelamar perlu memahami ketentuan persyaratan pas foto tersebut, sehingga nantinya pelamar tidak mendapat masalah atau tidak repot sendiri pada saat hari H pelaksanaan ujian. Karena jika pas foto yang diunggah itu tidak sesuai dengan ketentuan, maka sistem face recognition tidak bisa membaca atau sulit mendeteksi wajah si pelamar dengan pas foto yang telah diunggah. Berikut beberapa kesalahan saat mengunggah pas foto. Yang pertama yaitu mengunggah pas foto seluruh badan, padahal yang diharapkan adalah pas foto seluruh wajah, sehingga sistem face recognition sulit mendeteksi atau sulit menyamakan wajah si pelamar dengan pas foto yang telah diunggah. Contoh kesalahan yang kedua yaitu mengunggah pas foto yang blur, sehingga face recognition juga sulit mendeteksi atau menyamakan wajah si pelamar dengan pas foto yang telah diunggah. Selanjutnya contoh kesalahan yang ketiga yaitu mengunggah pas foto dengan posisi miring. Jadi diharapkan pelamar mengunggah pas foto sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya kesalahan yang kedua yaitu salah unggah file. Contoh, file ijazah diunggah di form atau kolom surat lamaran. Ini juga sebuah kesalahan yang bisa menyebabkan tidak lolos seleksi administrasi. Kesalahan seperti ini karena kurang teliti saat mengunggah file, misalkan form yang seharusnya diisi dengan file surat lamaran, tetapi karena terburu-buru sehingga kurang teliti maka form tersebut diisi file ijazah. Jadi saran kami sebelum melakukan pendaftaran, maka semua file yang dibutuhkan telah disiapkan dan dikumpulkan dalam satu folder dan diberi nama yang jelas sesuai dengan jenis filenya. Misalnya scan ijazah, scan transkrip, file scan KTP, dan sebagainya. Dan setelah mengunggah file di form yang telah ditentukan di portal SSCASN, maka perlu mengecek kembali untuk memastikan kebenaran file yang telah diunggah dengan mengklik tombol lihat. Berikutnya kesalahan yang ketiga adalah surat lamaran tidak sesuai ketentuan atau persyaratan yang telah ditetapkan instansi yang dilamar. Kesalahan ketiga ini juga sering terjadi karena pelamar kurang paham terkait ketentuan surat lamaran. Biasanya setiap instansi memiliki format surat lamaran yang berbeda. Jadi pelamar wajib mengikuti format surat lamaran yang sudah ditetapkan oleh instansi yang akan dilamar. Karena jika format surat lamaran yang diunggah itu berbeda dengan ketentuan, maka bisa saja tim seleksi administrasi tidak meloloskan karena tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Jadi sebelum mendaftar, pelamar perlu membaca dengan teliti dan memahami ketentuan surat lamaran instansi yang akan dilamar. Misalnya surat lamarannya ditujukan kemana, ukuran filenya berapa, dan tipe filenya seperti apa, apakah bisa ditulis tangan atau bisa diketik, dan sebagainya. Biasanya ketentuan surat lamaran tersebut akan disampaikan pada portal instansi yang akan dilamar. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika informasi ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih bagi kalian yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa bahagia dan selalu bermanfaat bagi orang lain.